syarat diterimanya amal dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah dan kemudian mengikuti contoh Nabi SAW. Dalam kita melakukan amal-amal soleh harus kita ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Harus kita ittiba. Kalau nggak ittiba kita akan sesat nantinya. Jadi kita harus ikhlas dan kita harus ittiba. Karena banyak kaum muslimin yang melakukan amal, ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak ittiba. Ketika salah satu syarat nggak terpenuhi, nggak diterima amalnya. Dia ikhlas tapi nggak ittiba, diterima nggak? Tidak. Atau dia ittiba tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Karena Allah memerintahkan fa'budillah mukhlishan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudin. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Dan Nabi juga SAW bersabda dalam hadis yang sahih tentang masalah ittiba ini. Saya bawakan dulu dalil dari Quran tentang ittiba dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Suruh kita ittiba. Maka Nabi melarang kita mengadakan yang baru dalam agama. Nabi bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min wa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita wajib ikut. Kalau Nabi sudah putuskan satu perkara, Nabi suruh ikut untuk ittiba, jangan kita tolak. Jangan kita mengadakan yang baru dalam agama ini. Ketika orang menyalahi perintah Nabi, beda dengan menyalahi perintah orang biasa. Kalau menyalahi perintahnya orang biasa, ustadz, dai, itu dia mungkin gak ada masalah. Tapi kalau sudah menyalahi perintahnya Nabi, pasti sesat dia. Pasti sesat. Allah akan kenakan kepada dia fitnah dan Allah akan azab. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Antum lihat. Surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah beliau akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya Nabi Muhammad SAW akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Untuk hati-hati kita. Jangan sampai kita terkena fitnah dan juga azab dengan menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya bahwa ketika orang berbuat kesyirikan dan juga bid'ah disebabkan karena mereka meninggalkan ittiba. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.